Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, karena berkat rahmat, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat merasakan nikmatnya beribadah di bulan suci Ramadan. Kita dapat melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan ke masjid ini. Berkumpulnya kita di sini bukan semata karena kemampuan fisik yang Allah berikan kepada kita. Betapa banyak orang di luar sana diberikan kemampuan fisik yang sangat luar biasa, bahkan bisa mengangkat beban yang seberat-beratnya, akan tetapi ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat, mereka tidak mengerjakannya. Betapa banyak orang yang diberikan kekayaan harta melimpah mentereng, akan tetapi ketika dipanggil hayya 'alas sholat, hatinya tidak sedikit pun tergerak untuk melaksanakan ibadah sholat. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini, perbanyaklah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala masih memilih kita, masih memilih seorang hamba yang mampu bersujud dan beribadah melaksanakan sholat Jumat nantinya. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat serta salam sering kita ucapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, bahkan ketika kita masuk ke dalam masjid ini, kemudian kita sholat tahiyatul masjid, sebelum kita mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, terlebih dahulu kita berselawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita memperbanyak sholawat, memperbanyak menunaikan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nantinya kita memperoleh syafaat yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melalui momentum yang singkat ini, khotib pribadi berwasiat demikian juga kepada jamaah pada umumnya untuk meningkatkan kadar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebaik-baiknya bekal kita hidup di dunia, terlebih lagi nanti di akhirat, adalah ketakwaan. Khairuz zadi taqwa. Sebaik-baiknya bekal kita hidup di dunia ini adalah ketakwaan dan amal soleh yang kita lakukan. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam setiap literatur keagamaan kita sering menjumpai definisi makna asyam, yaitu puasa yang berarti al-imsak, yang berarti menahan. Di dalam kitab fikih contohnya,
Al-imsak berarti menahan, menahan dari makan dan minum serta hal-hal yang dapat membatalkan puasa dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Dalam konteks ilmu tasawuf, al-imsak memiliki arti yang jauh lebih dalam, yaitu menahan diri dari setiap hal yang membuat seorang hamba itu lalai daripada Allah Subhanahu wa taala. Puasa adalah momentum penjernihan jiwa kita, penyucian batin kita, dan taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puasa selain menahan dan mengendalikan diri, ia juga sebagai madrasah bagi setiap individu, bagi seorang muslim, tidak hanya menahan diri dari makan dan minum saja, akan tetapi juga menahan diri dari syahwat yang jahat. Menahan diri dari segala bentuk perilaku yang membazir, keinginan-keinginan yang tidak penting. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, min husni islamul mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dari tanda keislaman seseorang yang baik, jika keislamannya itu kita ingin menilai dia baik, dia itu meninggalkan sesuatu hal yang sia-sia. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selain sia-sia, ada banyak hal juga yang harus kita hilangkan. Salah satunya adalah yaitu israf, terlalu berlebihan, tamak, angkuh, pamer, bohong, berfoya-foya, atau bahkan merendahkan orang lain. Puasa Ramadan tidak hanya sebagai ibadah ritual semata yang terlihat hanya sekedar menahan makan dan minuman saja, akan tetapi puasa Ramadan merupakan salah satu bentuk pendidikan menggembleng rohani kita menjadi hamba yang mulia serta meraih derajat la'allakum tattaqun, agar kita menjadi pribadi yang bertakwa. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puasa bulan ini memang pantas menjadi tempat untuk kita menjernihkan diri kita. Sejenak kita mengintrospeksi diri, kemudian untuk memperbaiki diri ini yang sudah lama terlalu banyak terkontaminasi dengan hal-hal yang tidak penting dalam kehidupan kita. Kemudian pada bulan ini juga kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pribadi jiwa-jiwa yang bersemangat untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Seorang hamba yang memiliki hati rindu kepada ibadah di bulan suci Ramadan, di mana di bulan suci Ramadan ini pintu-pintu surga dibuka selebar-lebarnya, kemudian pintu neraka ditutup rapat serapat-rapatnya, dan setiap malam Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan banyak hambanya dari api neraka. Di bulan ini pula Allah Subhanahu wa taala menyiapkan salah satu malam yang sangat mulia, yang ketika kita memperoleh malam tersebut, maka pahalanya sama dengan kita beribadah selama 80 sampai 83 tahun. Malam itu dikenal dengan malam Lailatul Qadar. Seandainya kita merenung dengan penuh kesadaran dan pemahaman, kita pasti akan segera melakukan segala kebaikan, semangat dalam beribadah, meninggalkan segala bentuk hal-hal kebinasaan dan meninggalkan syahwat yang jelek, dan menjadikan Ramadan sebagai peluang untuk kita meraih ketakwaan. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa Ramadan memiliki makna yang sangat dalam bagi seorang muslim. Ia ingin meraih derajat ketakwaan, mereka akan melatih fisik mereka, melatih mental mereka, melatih sosial serta spiritual untuk meningkatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Fisik dengan cara menahan makan dan minum, menahan berkata kotor, mencuri, menganiaya. Mental contohnya menggembleng dengan rasa sabar, ketakwaan dan qanaah, merasa cukup atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Atau melatih sosial misalnya, ditingkatkan dengan berbagai macam
kegiatan seperti bersilaturahmi, bersedekah, baik kepada orang lain, dan salah satu contoh yang lain adalah meningkatkan spiritual kita dengan cara kita berbanyak beribadah. Di siang harinya kita membaca Al-Quran, di malam harinya kita membaca tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Di malam harinya sebelum kita melaksanakan sahur, kita melaksanakan qiyamul lail, yaitu bangun malam. Dan ibadah seperti itu akan kita temukan banyak umat Islam melakukannya di bulan suci Ramadan. Dengan harapan di bulan suci Ramadan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keberkahan, memberikan kepada kita maghfirah, memberikan kepada kita ampunan, sehingga kita menjadi pribadi orang-orang yang bertakwa. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Wajaba alaikum siyam syahrul Ramadan, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Apakah hanya umat Islam yang berpuasa? Ternyata tidak. Ketika kita membaca literatur sejarah, umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW, mereka pun berpuasa seperti layaknya kita berpuasa. Hal ini dipertegas oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang sama, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana umat-umat sebelummu wahai Muhammad, mereka juga berpuasa. Untuk apa? Ayat ini melanjutkan dengan kata-kata yang sangat jelas, yaitu la'allakum tattaqun, agar kita menjadi pribadi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini memberikan penegasan bahwa tujuan utama dari puasa itu adalah untuk mencapai ketakwaan. Takwa adalah keadaan di mana seorang hamba selalu berusaha untuk mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, serta selalu ingat dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala tindakan dan keputusan yang kita ambil dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, puasa bukan hanya menahan makan dan minuman, tetapi juga melatih diri menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang lebih sabar, pribadi yang lebih disiplin, serta lebih peka terhadap perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah dengan puasa Ramadan ini kita semakin banyak beramal serta benar-benar bertakwa, agar segala rahmat, agar segala keberkahan, agar segala maghfirah yang Allah berikan kepada umatnya, dan kita termasuk salah satu hamba yang diberikan hal tersebut. Tidak hanya kenikmatan jasmani, melainkan juga rohani, dan semoga puasa Ramadan ini bisa merubah kita menjadi pribadi yang jauh lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Aqulu qauli hadza astaghfirullahi wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat
ويا قاضي الحاجات ربنا هب لنا من أزواجنا ومن ذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما يا الله وجعلنا للمتقين إماما يا رحمن وجعلنا للمتقين إماما يا رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يزدكم واشكروه على نعمته يزدكم واسألوه من فضله يزدكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة